warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk perkuliahan kita sore hari ini. Sebelum memulai perkuliahan, saya mau mengucapkan mohon maaf lahir batin karena masih di suasana Lebaran ya. Mohon maaf jika saya sebagai dosen kadang-kadang ada salah, ngomongnya ada yang kurang enak di hati. Saya mohon maaf ya, teman-teman. Jadi, ini kan sebenarnya pertemuan hari Rabu kemarin ya, tapi kebetulan saya jadi panitia akreditasinya Pemdik, jadi saya nggak bisa kuliah nggak bisa, takutnya nggak bisa masuk kelas waktu hari itu gitu. Akhirnya saya rubah di hari sekarang. Saya mau konfirmasi ke Veriska dulu, kita kurang berapa kelompok ya, Veriska? Ibu izin jawab. Boleh. Eh, Gimana kan? jadi kita kurang 5 kelompok lagi Bu, dari kelompok 3 sampai ke kelompok 3, 4, 7, 5, 6. 7 sampai ke kelompok 7. 5 itu termasuk yang hari ini. 5 itu termasuk yang hari ini. Jadi hari ini 3 kelompok. Nah, jadi itu kalau menurut saya sih ya, tapi nggak tahu ya, saya takut salah. Kan waktu itu Pak Suherdi bilang kita mau ada praktisi ya, tapi sampai sekarang tuh nggak ada info praktisinya tuh jadinya kapan, kayak gitu. Nah, saya juga follow up ke Pak Suherdi juga belum memberikan jawaban gitu. Terus kalau misal 5 berarti hmm, dua, dua. Kalau misal hari ini dua dulu aja gimana? Ntar hari hari apa kita masuk lagi? Hari hari Rabu dua. Hari Nanti Rabu. pertemuan pertemuan terakhir kita baru satu gitu gimana? Bisa sih Bu, karena Dari gimana? totalnya kita kan eh, kalau sama hari ini berarti tinggal 2 pertemuan lagi gitu Bu sisanya. Ya, heeh. Mm. Boleh. Takutnya Berarti ma- eh, Berarti hari ini 2, terus nanti hari Rabu dua 2, minggu depan 1 gitu ya, Bu? satu nanti kita UTS kayak gitu. Takutnya kalau sekarang tiga, yang pertemuan terakhir, maksudnya terlalu padat di sekarang, nanti Iya. yang pertemuan selanjutnya terlalu longgar gitu maksud saya. Gitu aja ya teman-teman, Iya. nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, punten. Kelompok berapa ini? Kelompok tiga ya berarti ya? Kelompok 3 dan 4, Bu, berarti hari ini. Oke, kelompok tiga dan empat dipersilahkan. Kelompok tiga kelompoknya siapa ya? Saya Ibu. Kelompoknya Hafsah. Nanti kelompok tiga presentasi, terus ditanya ada yang tanya atau enggak. Nanti ketika pertanyaan sudah ditampung, lanjut ke kelompok empat. Saya kasih kesempatan kelompok tiga untuk menjawab gitu ya. Oke, dipersilahkan kelompok tiga untuk mempresentasikan materinya. Tes, tes, suaraku masuk nggak ya? Masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah prosedur dan metode kerja Bu Wida sama Kristinardi serta teman-teman APD yang saya banggakan semuanya. Kami dari kelompok 3 izin memaparkan materi mengenai menguraikan proses penyiapan prosedur kerja. Boleh di next. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Dia Fitriani Prayogi selaku moderator dan pembaca materi, serta ada Alia Lutfia dan Hafsah Nur Salsabila. Boleh di next.
Untuk pokok pembahasan dari kelompok kami sendiri itu ada tahapan penyusunan prosedur kerja, kemudian dilanjut ada manfaat penyusunan prosedur kerja, serta ada faktor yang mempengaruhi prosedur kerja, terus juga ada tantangan dan implementasi, serta ada studi kasus dari pokok pembahasan kita, serta yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Boleh di next. Untuk materi pertama akan dibahas oleh rekan saya. Tempat dan waktu silakan. Oke, untuk pokok pembahasan yang pertama adalah tahapan penyusunan prosedur kerja. Izin mengulas sedikit, jadi prosedur kerja itu adalah langkah atau tahapan yang terstruktur yang harus diikuti karyawan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu. Boleh di next? Oke, tanpa adanya prosedur yang jelas, maka organisasi itu akan kesulitan dalam menjaga standar mutu dan juga koordinasi antar bagiannya. Oleh karena itu, diperlukan nih tahapan yang terstruktur dalam menyusun prosedur kerja agar hasilnya tuh benar-benar efektif dan sesuai kebutuhan. Berikut adalah tahapan dalam menyusun prosedur kerja. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi kebutuhan prosedur. Jadi kita menilai kondisi saat ini untuk menentukan kebutuhan prosedur baru. Kita itu mengamati apakah terdapat kekosongan prosedur, tumpang tindih tugas, inefisiensi kerja, atau ketidakkonsistenan pelaksanaan tugas. Yang kedua adalah pengumpulan dan analisis informasi. Jadi kita mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan untuk memahami prosesnya. Informasinya itu bisa berupa dokumen kebijakan, catatan aktivitas, wawancara dengan karyawan, pengamatan langsung, maupun studi literatur. Nah, data yang dikumpulkan ini kemudian akan dianalisis untuk memahami alur kerjanya. Yang ketiga adalah penyusunan draft prosedur. Jadi kita menyusun draft prosedur dengan langkah-langkah dan dokumentasi yang diperlukan. Draft ini tuh harus mencakup langkah-langkah kerja secara sistematis, terus juga urutan pelaksanaannya, pihak yang bertanggung jawab, alat atau dokumen yang dibutuhkan, serta waktu pelaksanaannya jika diperlukan. Selain itu, format penyusunannya juga harus disesuaikan dengan standar organisasinya agar mudah dipahami dan diikuti oleh semua pihak. Yang keempat ada uji coba dan revisi. Jadi, di sini menguji prosedur dan merevisi berdasarkan umpan balik. Tujuannya adalah untuk melihat apakah prosedur tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, serta untuk mengetahui apakah ada hambatan atau kesulitan dalam penerapannya. Dan tahapan yang terakhir adalah implementasi dan pelatihan. Di sini menerapkan prosedur dan memberikan pelatihan kepada karyawannya, agar implementasinya itu berjalan dengan lancar. Organisasi perlu menyediakan pelatihan kepada seluruh karyawan yang terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu itu memahami isi prosedurnya, terus juga tahu cara melaksanakannya, serta menyadari pentingnya konsistensi dalam mengikuti prosedur. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya itu ada manfaat penyusunan prosedur kerja. Sebelumnya izin off cam karena jaringan tidak stabil. Untuk pembahasan ini akan saya jelaskan secara off cam. Boleh di next. Untuk manfaat penyusunan prosedur kerja sendiri itu ada 5. Yang pertama itu ada menjamin konsistensi dan efisiensi operasional. Yang mana salah satu keuntungan utama dari penyusunan SOP sendiri itu adalah terciptanya konsistensi dalam pelaksanaan sebuah tugas. Nah, dengan adanya SOP ini juga, semua karyawan itu dapat melakukan tugas dengan sesuai dan prosedur dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan, sehingga mengurangi variasi dalam pelaksanaan yang dapat berpengaruh pada kualitas hasil kerja itu sendiri. Terus juga dengan konsistensi ini juga dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dengan prosedur yang dirancang dengan baik dan logis, alur kerja menjadi lebih terstruktur dan waktu penyelesaian tugas dapat dipersingkat. Yang kedua sendiri itu ada memudahkan pelatihan dan orientasi karyawan baru. Nah, SOP sendiri itu ini juga memegang peranan penting dalam proses pelatihan karyawan baru. Nah, dalam dokumen SOP yang dapat digunakan sebagai sebuah panduan yang dimana itu dapat praktis dan efektif
untuk pembelajaran awal dalam pelaksanaannya. Terus juga yang ketiga itu ada mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepatuhan. Nah, dengan adanya suatu prosedur yang terdokumentasi dan disosialisasikan secara efektif ini juga, nah, kemungkinan itu terjadinya kesalahan dalam pekerjaan atau human error itu tuh dapat diminimalisir. Nah, hal ini terjadi dikarenakan karena karyawan memiliki pedoman ataupun peraturan yang jelas dan dalam tindakan mereka. Dan itu juga SOP juga mendukung sebuah kepatuhan terhadap peraturan dan peraturan perusahaan dan hukum yang berlaku. Seperti itu. Dan selanjutnya itu ada sebagai alat untuk evaluasi kinerja. Yang dimana SOP sendiri ini dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur dalam sebuah evaluasi kinerja karyawan. Nah, ketika standar kerja itu sudah ditetapkan, maka sebuah pencapaian dan penyimpangan itu sendiri itu dalam pelaksanaan tugas bisa dinilai secara objektif. Nah, dengan ini pula memudahkan suatu manajer untuk melakukan pengawasan dan memberikan umpan balik atau feedback yang terukur kepada karyawannya. Dan terakhir itu ada mendukung sistem manajemen mutu. Nah, dalam sistem manajemen mutu sendiri dengan keberadaan SOP itu menjadi sebuah elemen yang penting dikarenakan uh, SOP itu berfungsi sebagai suatu dokumen yang menunjukkan bahwa suatu proses-proses dalam organisasi itu tercatat dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penyusunan SOP itu tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi internal. Boleh di next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi prosedur kerja. Oke, faktor yang dapat mempengaruhi prosedur kerja bisa sangat beragam tergantung pada jenis pekerjaannya. Namun berikut ada faktor-faktor yang dapat diperhatikan untuk menjaga kestabilan produktivitas setiap karyawan yang bekerja. Yang pertama ada pemimpin perusahaan. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi prosedur kerja adalah pemimpin dari sebuah perusahaan. Pemimpin memiliki peran penting di dalam sebuah perusahaan, yaitu untuk memberikan motivasi dan arahan bagi seluruh karyawan agar mereka dapat memberikan hasil kinerja yang terbaik dalam memajukan sebuah perusahaan. Yang kedua ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Apabila kondisi lingkungan kerja sehat, akan memberikan efek yang positif terhadap kinerja karyawan. Begitupun sebaliknya, apabila lingkungan kerja tidak mendukung, akan membuat efek negatif terhadap kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga ada sarana dan prasarana. Selain faktor lingkungan kerja, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor penting yang dapat menunjang kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di tempat kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Cepat lambatnya koneksi dan sistem pekerjaan tergantung dengan layak atau tidaknya sarana dan prasarana tersebut. Yang keempat ada visi dan misi perusahaan. Prosedur kerja juga harus selaras dengan kebijakan, visi, dan misi dalam perusahaan, karena ada beberapa karyawan yang ingin bergabung dengan perusahaan karena tertarik dengan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Jika ada karyawan yang kinerjanya menurun, mungkin salah satunya karena tidak sejalan dengan kebijakan, visi, dan misi dalam perusahaan tersebut. Yang kelima ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga termasuk dalam bagian faktor penting dalam prosedur kerja, karena keahlian karyawan, pengalaman yang dimiliki oleh karyawan, dan jumlah karyawan yang tersedia dalam perusahaan dapat berpengaruh pada pembagian tugas dalam prosedur kerja tersebut. Yang terakhir ada peraturan dan kebijakan. Prosedur kerja juga harus mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan seperti peraturan pemerintah, standar industri, dan ketentuan keselamatan kerja. Ketaatan terhadap aturan ini tidak hanya dapat menjamin legalitas, tetapi juga dapat menjaga profesionalitas dan keamanan kerja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya ada tantangan penyusunan prosedur kerja dan juga implementasi prosedur kerja. Boleh next. Yang pertama ada tantangan penyusunan prosedur kerja, yaitu yang pertama ketidaksesuaian dengan standar. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah ketidaksesuaian prosedur kerja dengan standar atau regulasi yang berlaku, baik secara internal organisasi maupun dari pihak eksternal seperti pemerintah atau lembaga sertifikasi. Nah, dalam banyak kasus, penyusunan prosedur kurang memahami penyusun prosedur kurang memahami atau memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu sehingga hasilnya tidak memenuhi syarat atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang ada. Tantangan yang kedua, kurangnya keterlibatan karyawan. Penyusunan prosedur kerja yang tidak melibatkan karyawan bisa mengakibatkan prosedur yang disusun tidak mencerminkan realitas kerja yang sebenarnya dan dapat menimbulkan ketidaksepakatan di antara karyawan. Selain itu, ketika karyawan tidak dilibatkan, rasa memiliki atau sense of ownership terhadap prosedur pun rendah, sehingga kepatuhan dan implementasi di lapangan menjadi kurang maksimal. Tantangan yang ketiga adalah perubahan teknologi dan kebijakan. Jadi, prosedur kerja ini harus fleksibel dan diperbarui sesuai perkembangan teknologi dan juga kebijakan perusahaan. Dunia kerja itu kan terus mengalami perubahan baik dari segi teknologi, sistem informasi, maupun kebijakan organisasi dan pemerintah. Hal ini menuntut prosedur kerja untuk selalu diperbarui agar tetap relevan gitu. Tantangan yang keempat, dokumentasi yang kompleks. Dalam menyusun prosedur yang jelas dan mudah dipahami seringkali menjadi tantangan, terutama jika mencakup banyak langkah yang teknis. Oleh karena itu, penyusun perlu memiliki kemampuan komunikasi teknis yang baik serta menggunakan format yang sesuai agar dokumen prosedurnya benar-benar efektif sebagai panduan kerja. Tantangan yang terakhir adalah resistensi terhadap perubahan. Karyawan akan cenderung menolak prosedur yang baru jika tidak ada sosialisasi dan juga pelatihan yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan nih pendekatan komunikasi yang tepat serta pelatihan yang memadai agar perubahan prosedur dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif oleh seluruh tim kerja. Boleh next. Dan ada implementasi prosedur kerja. Yang pertama adalah penetapan SOP, yaitu mengidentifikasi kebutuhan prosedur berdasarkan aktivitas kerjanya dan menentukan tujuan SOP untuk memastikan efisiensi dan konsistensi kerja. Yang kedua adalah penyusunan dokumen SOP. Jadi membuat format SOP yang mencakup langkah-langkah kerja, tanggung jawab, serta standar yang harus dipenuhi dan juga melibatkan pihak terkait untuk memastikan kesesuaian prosedur. Yang ketiga, sosialisasi dan pelatihan. Jadi, mengkomunikasikan SOP kepada seluruh pegawai yang terlibat dan memberikan pelatihan untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang tepat. Yang keempat, pelaksanaan SOP. Jadi menerapkan prosedur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan juga memastikan setiap pegawai mengikuti SOP dalam aktivitas kerjanya sehari-hari. Dan yang terakhir adalah monitoring dan juga evaluasi. Di sini melakukan pemantauan untuk menilai kepatuhan terhadap SOP, mengevaluasi secara berkala untuk memastikan SOP-nya tetap relevan dan efektif, serta melakukan revisi jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi dan feedback dari pengguna SOP. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus dari pembahasan materi kita yang dimana kami mengambil dari PT Tiki Jalur Nugraha, Eka Kurir atau JNE. Boleh di next. Dari studi kasus yang kita dapat, permasalahannya adalah dalam praktiknya JNE sendiri ini tuh masih menghadapi ketidaksesuaian dalam penerapan SOP itu sendiri. Nah, seperti kesalahan dalam pengiriman barang dan juga adanya keterlambatan layanan. Nah, dari maka itu disebabkan oleh kurangnya pelatihan operasional dan tingginya tingkat turnover dari karyawan tersebut. Boleh di next. Nah, dari permasalahan dari studi kasus itu, pembahasan yang kita dapat adalah JNE sendiri itu sudah memiliki sebuah SOP yang cukup rinci, tapi
dalam suatu pelaksanaannya itu terganggu oleh faktor SDM yang dimana faktor SDM dan volume pekerjaannya yang tinggi. Dan selain itu juga SOP sendiri itu belum diadaptasi dengan baik, terhadap suatu perubahan teknologi dan kebutuhan pelanggan untuk saat ini. Boleh di next. Dari permasalahan dan pembahasan, muncullah solusi, yang dimana solusinya itu adalah menyediakan suatu pelatihan yang intensif dan onboarding secara sistematis untuk karyawan baru. Terus juga ada review dan update SOP secara berkala agar tetap relevan. Terus juga adanya otomatisasi dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung suatu pelayanan sesuai SOP. Dan terakhir itu ada mengembangkan SOP versi ringkas untuk melaksanakan cepat di lapangan. Boleh di next. Untuk kesimpulan dan sarannya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang terakhir ada kesimpulan dan saran dari materi kita semuanya. Kesimpulannya, penyusunan dan implementasi prosedur kerja merupakan aspek penting dalam mendukung efektivitas operasional dalam suatu perusahaan. Prosedur kerja yang dirancang dengan baik melalui tahapan yang sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga monitoring yang akan memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan efisiensi, konsistensi kinerja, kemudahan dalam pelatihan karyawan baru, serta pengurangan kesalahan kerja. Faktor-faktor seperti kepemimpinan, lingkungan kerja, sarana dan prasarana, visi misi perusahaan, sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap regulasi sangat mempengaruhi keberhasilan prosedur kerja. Meski demikian, tantangan seperti resistensi perubahan, kompleksitas dokumentasi, dan kurangnya keterlibatan karyawan seringkali menjadi penghambat yang perlu ditangani dengan strategi yang tepat. Implementasi yang sukses tidak hanya bergantung pada penyusunan dokumen, tetapi juga pada sosialisasi, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Baik, untuk sarannya, agar prosedur kerja dapat diterapkan secara efektif, perusahaan sebaiknya melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam proses penyusunan sejak awal untuk meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi aktif karyawan. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan secara rutin agar setiap individu memahami prosedur yang berlaku serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Evaluasi berkala dan pembaruan dokumen SOP juga penting dilakukan guna memastikan bahwa prosedur tetap relevan dengan pengembangan teknologi, kebijakan, dan kebutuhan organisasi. Yang terakhir, pendekatan komunikasi yang terbuka dan suportif akan sangat membantu dalam mengatasi resistensi terhadap perubahan dan menciptakan budaya kerja yang adaptif serta profesional. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak atas pemaparan materinya teman-teman semua untuk di presentasi kami hari ini. Eh, Selanjutnya akan membuka ruang diskusi untuk menggali pemahaman atau menanyakan materi-materi yang sudah dijelaskan. Untuk yang pengen atau ingin bertanya boleh menggunakan fitur raise hand-nya, ataupun kalau tidak bisa menggunakan fitur raise hand dan on me, boleh ditulis di kolom komentar. Oke, baik. Untuk di layar saya yang pertama itu ada Bima Lisha Febri. Untuk Bima boleh di kolom chat ya Bima. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 3 atas kesempatannya. Saya izin bertanya, dalam batas tertentu, gimana sih jika prosedur dan metode kerja terlalu ketat sehingga dapat menghambat inovasi dalam organisasi? Dan bagaimana sebaiknya organisasi itu menyeimbangkan antara standarisasi kerja dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya? Terima kasih.
kasih Bunga atas pertanyaannya. Bu, untuk selanjutnya ada Riki Merdiansa. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rifki Mariansah. Izin bertanya mengenai kenapa sih dalam banyak kasus itu pelatihan prosedur itu bersifat cuma satu arah? Apakah ada ruang bagi karyawan untuk mengkritik prosedur yang mereka jalanin gitu? Jika terdapat suatu case karyawan yang terbukti lebih produktif dengan metode kerjanya sendiri dibanding prosedur yang sudah ditetapkan, apakah karyawan itu harus tetap mengikuti prosedur standar yang ada? Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Atas pertanyaannya, untuk selanjutnya di layar saya ada Silviani. Untuk Silvi boleh on mic. Oke, terima kasih atas kesempatannya Dea dan kelompok 3. Saya Tuliani izin bertanya, di slide manfaat tadi kan disebutkan ya bahwa prosedur kerja itu bisa mengurangi kesalahan dan juga ningkatin kepatuhan terhadap perusahaan. Tapi kalau prosedurnya itu terlalu kaku atau enggak sesuai sama kondisi kantor, bukannya malah bikin orang jadi cari jalan pintas atau makin sering ngelanggar nggak sih? Soalnya kalau aturan nggak relevan, orang jadi malas nurut. Menurut kalian gimana? Terima kasih. Oke, makasih Silvia atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya untuk pertanyaan tidak ada lagi. Maka kita tampung dulu untuk 3 pertanyaan. Izinkan kelompok 3 untuk mendiskusikan jawaban-jawabannya dan selanjutnya akan dipaparkan materi selanjutnya. Boleh dilanjutkan. Makasih. Oke, kita lanjut ke kelompok 4 ya. Kelompok 4 siapa? Saya Silvi dan Alia, Ibu. Oke, boleh langsung dipaparkan. Veriska ya Iya, presentasinya. Oke, nanti jangan lupa itu ya, teman-teman yang mau bertanya. Oke, oke. silahkan. Nanti untuk prosedurnya itu dari kelompok 3 dulu yang menjawab atau bagaimana, Bu? Ya, nanti ketika pertanyaannya kelompok 4 udah ditampung, nanti kalian diskusi dulu, nanti biar kelompok 3 melanjutkan menjawab pertanyaan gitu ya. Oke, baik Ibu. Oke. Oke, izin meminta fokusnya untuk materi kedua pada hari ini, Bu Wida dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Suherdi SPD SHMM dan Ibu Wida Aristanti SAPMAP selaku dosen pengampu mata kuliah prosedur dan metode kerja. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi mengenai metode kerja dan penyempurnaan metode kerja sesuai kebutuhan. Boleh di next? Oke, saya izin memperkenalkan diri kembali. Saya Feriskania Mulani sebagai moderator, dan saya bersama tim perempuan saya, yaitu ada Silviani dan juga Alia Putri. Boleh di next? Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi kedua kita pada hari ini, teman-teman, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode kerja. Jadi, metode kerja adalah pendekatan sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu proses. Menurut Bernardin, bukan Bernadia,
Metode kerja melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Seringkali dengan memanfaatkan alat dan teknologi guna meningkatkan produktivitasnya. Selain itu, menurut Handoko, metode kerja mencangkup cara yang paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan kualitas. Boleh di next? Oke, di sini terdapat berbagai jenis metode kerja yang diterapkan dalam industri. Di antaranya, yang pertama ada metode kerja manual, yang dimana mengandalkan tenaga manusia untuk menyelesaikan tugas. Biasanya diterapkan pada pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi dan sulit diotomatisasi sepenuhnya. Kemudian yang kedua ada metode kerja otomatis. Metode kerja otomatis memanfaatkan teknologi dan mesin untuk meningkatkan kecepatan efisien pekerjaan serta mengurangi potensi kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia. Kemudian yang ketiga ada metode kerja terstandarisasi. Metode kerja ini merupakan metode yang telah ditetapkan dan diikuti oleh semua karyawan untuk memastikan konsistensi serta kualitas hasil kerjanya. Dan yang terakhir ada metode kerja fleksibel, yaitu metode kerja yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyesuaikan cara kerja sesuai dengan kebutuhan dan situasi sehingga dapat mendorong kreativitas dan inovasi. Boleh di next. Nah, teman-teman, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas metode kerja. Yang pertama ada faktor karakteristik organisasi yang dipengaruhi oleh struktur organisasi atau cara organisasi mengatur dan mengelompokkan sumber daya manusia berperan dalam meningkatkan efektivitas kerja. Struktur yang jelas dapat mempermudah komunikasi dan kolaborasi antar anggota tim. Ada juga pengaruh teknologi, di mana pengaruh teknologi ini penggunaan teknologi yang sesuai dalam proses kerja dapat mempercepat penyelesaian tugas dan meningkatkan efisiensi kerja. Kemudian ada faktor karakteristik lingkungan, mulai dari lingkungan internal atau suasana di dalam organisasi, termasuk hubungan antar karyawan dan budaya kerja, mempengaruhi motivasi serta kinerja individual. Tidak hanya lingkungan internal, ada juga lingkungan eksternal, yaitu yang berasal dari luar organisasi seperti hubungan dengan masyarakat dan kondisi pasar dapat mempengaruhi keputusan serta efektivitas operasional. Kemudian yang ketiga ada faktor kondisi lingkungan kerja. Di sini dilihat dari ketersediaannya alat dan fasilitas yang memadai. Hal itu sangat penting untuk mendukung pekerjaan karyawan. Fasilitas yang tidak memadai dapat menghambat efektivitas kerja. Aspek seperti pencahayaan, kebisingan, dan tata ruang juga dapat mempengaruhi konsentrasi dan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Kemudian yang keempat ada faktor karakteristik pekerja. Contohnya tingkat motivasi karyawan. Karyawan yang termotivasi biasanya memiliki produktivitas yang lebih tinggi, yang biasanya karyawan tersebut berkontribusi lebih pada efektivitas kerja secara keseluruhan. Di poin 4 ini, kemampuan, keahlian, keterampilan, dan pengetahuan karyawan dalam melaksanakan tugas juga mempengaruhi seberapa efektif mereka dalam bekerja di sebuah organisasi. Kemudian yang terakhir ada faktor kebijakan dan praktik manajemen. Mulai dari pengawasan yang efektif, berguna membantu memastikan karyawan tetap berada di jalur yang benar dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Dan diadakannya evaluasi kerja ini sebagai proses evaluasi memberikan umpan balik yang konstruktif dapat meningkatkan kinerja karyawan di masa mendatang. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada hal mengenai penyempurnaan metode kerja sesuai kebutuhan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi akan ngebahas gimana nyesuaiin metode kerja biar makin efisien sesuai kebutuhan tiap perusahaan. Soalnya tiap perusahaan itu pasti punya cara kerja dan kondisi yang berbeda-beda, jadi metodenya juga harus disesuaikan. Kenapa harus disempurnakan?
pada metode kerja karena tujuannya biar proses kerja itu lebih efisien, kurangi pemborosan, sampai dengan ciptain lingkungan kerja yang lebih produktif. Berikut penyempurnaan metode kerja sesuai kebutuhan. Yang pertama ada metode 5S dari Jepang, yaitu seiri atau sortir, yang dimana yang kita tahu ya kalau sortir itu memilah atau pisahin barang yang penting dan yang nggak penting. Yang kedua, seiton atau menata, jadi barang ditaruh di tempat yang gampang diakses. Yang ketiga, seiso atau bersihin, jadi setelah ditaruh dan juga dipilah, rutin membersihkan tempat kerja. Yang keempat, seiketsu atau standarisasi, bikin standar biar kebersihan dan kerapian itu terus terjaga. Yang kelima, setsuke atau disiplin. Jadi ngebiasain semua hal yang di atas itu jadi kebiasaan. Yang kedua, Maynard Operation Sequence Technique atau MOST, yaitu metode untuk ngebantu ukur dan mengoptimalkan waktu kerja. Jadi intinya potong gerakan atau kegiatan, potong gerakan yang nggak perlu biar kerjaan itu lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, Man and Machine Chart atau MMC. Jadi buat ngelihat interaksi antara pekerja dan mesin. Jadi agar tahu nih kapan mesin dan orang pekerja itu bisa nganggur, jadi bisa diatur ulang biar seimbang. Lalu perbaikan tata letak kerja. Tata letak itu pasti penting ya teman-teman. Kalau tata letak salah, bisa bikin kerjaan makin jauh, makin capek, dan pastinya boros waktu. Jadi posisi alat, bahan, dan pekerja itu harus diatur biar alurnya efisien. Lalu SOP, Standard Operational Procedure. Jadi yang kita tahu ya, kalau SOP itu pasti panduannya kerja. Kalau semua orang kerja sesuai SOP yang sama, kesalahan bisa dikurangi dan produktivitas itu bisa naik. Boleh next. Selanjutnya, langkah-langkah penyempurnaan metode kerja. Jadi, setelah ngebahas penyempurnaan metode kerja, selanjutnya langkah-langkahnya seperti apa aja. Jadi intinya kerjaan makin efisien dan nggak makin boros tenaga, waktu, dan biaya. Yang pertama, pilih pekerjaan yang mau dipelajari. Jadi pilih dulu pekerjaan yang kelihatan gak efisien, mahal biayanya, atau sering dikeluhin sama pekerja. Yang kedua, kumpulin data atau fakta. Jadi kumpulin info dari lapangan, bisa lewat observasi, atau catat waktu kerja, wawancara, sampai ke pakai alat teknologi biar tahu kondisi aslinya. Lalu analisis metode sekarang. Jadi lihat cara kerja yang metode sekarang, terus juga cari bagian yang buang-buang waktu atau nggak efektif. Bisa pakai alat bantu seperti diagram alur. Terus juga selanjutnya rancang metode baru. Jadi bikin metode baru yang lebih baik. Jadi pertimbangin juga soal kenyamanan kerja, keselamatan, dan kalau bisa pakai teknologi yang lebih kekinian atau lebih oke. Selanjutnya, uji dan evaluasi metode baru. Jadi sebelum dipakai full, coba dulu metode barunya di lapangan, lihat hasilnya efisien apa enggak. Kalau misalkan hasilnya oke, bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu implementasi atau penerapan. Mulai jalanin metode baru secara bertahap, kasih pelatihan ke pekerja, dan pastiin manajemennya juga ikut ngawasin biar sesuai rencana. Lalu yang terakhir, pantau dan lanjutkan perbaikan. Terus pantau metode kerja yang udah diterapin, kalau masih ada yang bisa ditingkatin, bisa disempurnain lagi. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat penyempurnaan dari metode kerja. Yang pertama, ini ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Jadi, penyempurnaan metode kerja ini tentunya bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Misalnya dengan mengidentifikasi dan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu.
maka organisasi, instansi maupun perusahaan dapat meningkatkan produktivitas efisiensinya. Yang kedua ini ada pengurangan pemborosan dan juga biaya. Tentunya ya dengan mengoptimalkan proses, organisasi dapat mengurangi pemborosan sumber daya dari waktu, tenaga kerja maupun segi materialnya. Hal ini juga tentunya mempengaruhi penghematan dari biaya operasionalnya. Yang ketiga ini ada peningkatan kualitas dan konsistensi produk. Jadi metode kerja yang lebih baik seringkali itu menghasilkan produk atau layanan yang lebih berkualitas. Maka dengan standar yang lebih tinggi, jadi kepuasan pelanggan itu bisa meningkat, yang pada giliran itu akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ini ada peningkatan kepuasan pelanggan, seperti yang tadi itu, jadi penyempurnaan ini mempengaruhi kualitas produk dan layanan yang menjadi lebih konsisten. Maka proses yang dilakukan ini menjadi responnya itu lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhannya. Lalu yang terakhir ini ada mengurangi risiko kesalahan dan kecelakaan kerja. Jadi proses ini lebih baik, jadi memungkinkan organisasi itu mengidentifikasi dan mengurangi risiko sehingga mengurangi kecelakaan kerja. Dengan SOP yang lebih jelas ini juga mempengaruhi karyawan dalam mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan. Selanjutnya, ini ada studi kasus dari Bank Mandiri. Dilatar belakangi dengan Bank Mandiri yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia menghadapi tantangan dalam hal kepuasan pelanggan akibat waktu layanan yang lama dan proses yang tidak efisien. Dengan meningkatnya persaingan di sektor perbankan, manajemen menyadari perlunya perbaikan untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Tantangannya itu yang pertama ada waktu layanan yang lama, jadinya nasabah sering mengeluhkan waktu tunggu yang lama untuk transaksi, terutama nih di cabang-cabang yang ramai. Yang kedua di proses manual, jadi banyak proses yang masih dilakukan secara manual yang menyebabkan dapat keterlambatan dan juga kesalahan. Yang ketiga ini kepuasan pelanggan yang semakin menurun. Jadi ada SOP yang menunjukkan survei ke tingkat kepuasan pelanggan yang semakin menurun, jadi berpotensi mengurangi jumlah nasabahnya. Maka tindakan yang bisa diambil itu yang pertama implementasi teknologi digital. Bank Mandiri jadi meluncurkan aplikasi mobile banking dan platform internet banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara mandiri tanpa harus datang ke cabang. Nah, penerapan sistem antrian berbasis teknologi di cabang-cabang untuk mengatur alur nasabah dan mengurangi waktu tunggu. Yang kedua ini ada pelatihan karyawan. Karyawannya jadi diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan layanan pelanggan dan penggunaan teknologi baru. Pelatihan ini juga mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa karyawan dapat memberikan layanan yang cepat dan efisien. Lalu peningkatan infrastruktur, jadi Bank Mandiri melakukan investasi dalam infrastruktur IT untuk mendukung sistem digital baru dan memastikan bahwa semua transaksi dapat diproses dengan cepat dan juga aman. Yang terakhir ini ada feedback pelanggan, jadi Bank Mandiri mulai mengumpulkan umpan balik dari nasabah secara rutin untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka terhadap Bank Mandiri. Hal ini juga membantu dalam penyesuaian layanan yang lebih baik. Nah, hasil yang diperoleh itu, yang pertama ini ada pengurangan waktu layanan. Dengan penerapan mobile banking dan sistem antrian digital, waktu layanan di cabang berkurang hingga 50%. Nasabah pun dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat dan juga lebih efisien. Yang kedua, peningkatan jumlah nasabah. Setelah implementasi teknologi baru, Bank Mandiri melihat peningkatan jumlah nasabah baru. Banyak nasabah yang semakin tertarik dengan kemudahan yang ditawarkan oleh layanan digital dari Bank Mandiri ini. Yang ketiga ini ada kepuasan pelanggan yang meningkat. Survei kepuasan pelanggan yang tadinya menunjukkan peningkatan yang menurun menjadi signifikan. Nah, nasabahnya pun juga merasa lebih puas dengan layanan yang cepat dan efisien, serta kemudahan akses melalui aplikasi mobile. Dan terakhir ini ada efisiensi operasional. Nah, proses yang lebih efisien ini mengurangi beban kerja karyawan di cabang dan memungkinkan mereka untuk fokus pada layanan pelanggan yang lebih baik dan juga penjualan produknya. Oke, selanjutnya ini ada kesimpulan.
Jadi metode kerja merupakan pendekatan sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses kerja, mencakup langkah-langkah terstruktur guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kualitas hasil kerja. Terdapat berbagai jenis metode kerja, mulai dari manual hingga otomatis, terstandarisasi dan fleksibel yang masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan. Efektivitas metode kerja dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti karakteristik organisasi, lingkungan pekerja, serta kebijakan manajemen dari kondisi fisik kerja, sehingga pemahaman terhadap faktor-faktor ini menjadi dasar bagi organisasi dalam menyusun strategi peningkatan performa kerja. Nah, penyempurnaan metode kerja juga menjadi hal penting agar proses tetap relevan, efisien, dan juga kompetitif melalui teknik-teknik seperti 5S, MOST, Man and Machine Chart, serta perbaikan tata letak dan SOP sebagai upaya nyata untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Langkah-langkah penyempurnaan dimulai dari identifikasi pekerjaan yang perlu diperbaiki, perekaman data, analis, hingga implementasi dan evaluasi metode baru dengan manfaat yang mencakup peningkatan produktivitas, penghematan biaya, peningkatan kualitas layanan dan produk, serta pengurangan risiko kesalahan dan kecelakaan kerja yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhannya. Oke, selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Silvi dan Aliyah atas pemaparannya yang luar biasa. Berikut sumber yang kami kutip untuk presentasi hari ini. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman nih yang masih bingung dan ingin bertanya lebih mengenai materi kami, boleh raise hand dan jelaskan pertanyaan yang ingin diajukan. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Oke. Alia, boleh on mic. Oke, terima kasih. Saya Alia Lutfia dari kelompok 3 izin bertanya. Jadi tadi tuh kalau di penyusunan prosedur kerja kan karyawan harus dilibatkan ya. Nah, bagaimana peran karyawan dalam proses penyempurnaan metode kerja? Apakah mereka juga harus dilibatkan dalam hal ini gitu? Terima kasih. Oke, cukup dimengerti Alia atas pertanyaannya. Terima kasih. Selanjutnya boleh Adinda. Oke, izin tanya, dalam praktek metode kerja, sejauh mana penyempurnaan metode kerja benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi organisasi dan bukan hanya mengikuti tren efisiensi semata? Apakah didengar? Mengerti Adinda, terima kasih. Selanjutnya boleh Rio. Oke, terima kasih Periska dan kelompok 4 izin bertanya. Jika suatu organisasi gagal dalam menyempurnakan metode kerja, apakah kegagalan tersebut itu biasanya disebabkan karena teknisnya seperti metode kerja yang kurang tepat atau karena faktor SDM-nya gitu, seperti resistensi terhadap perubahan atau budaya kerja yang tidak adaptif. Mungkin itu aja Periska, apakah dimengerti? Oke, Terima terima kasih kasih. Rio, terima kasih banyak Rio. Ya, Adinda boleh ulangi pertanyaannya nggak? Atau nggak diketik deh di kolom chat? Oke, kepada Adinda boleh ya ketik ulang pertanyaannya di kolom chat. Oke teman-teman, karena kita sudah mendapat 3 penanya dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, saya hitung mundur ya dalam 3, 2, 1. Oke, kami izin berdiskusi terlebih dahulu. Kami kembalikan ke kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Terima kasih. Oke, Oke, terima terima kasih kasih. banyak untuk kelompok Eh, 4. Oke, Ibu dulu dia langsung udah siap udah Ibu. menjawab pertanyaan. Oke, silahkan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan.
Untuk yang pertama, saya izin menjawab pertanyaan dari Bunga. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana jika prosedur dan metode kerja terlalu ketat sehingga dapat menghambat inovasi dalam organisasi, dan bagaimana sebaiknya organisasi menyeimbangkan antara standarisasi kerja dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Jadi jawabannya adalah kalau prosedur dan metode kerja dalam suatu organisasi terlalu ketat, hal ini tuh bisa membuat karyawan kesulitan untuk berpikir kreatif atau mencoba hal-hal baru gitu. Jadi mereka hanya fokus mengikuti aturan yang ada tanpa berani mengambil inisiatif atau memberikan idenya. Padahal inovasi itu kan sangat penting ya, supaya organisasi bisa terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kalau semua serba kaku, maka organisasi bisa tertinggal karena kurang punya ide-ide yang bagus gitu, yang baru. Nah, supaya hal ini nggak terjadi, organisasi perlu menyeimbangkan antara aturan kerja yang jelas dan juga fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Artinya itu harus tetap ada standar atau pedoman kerja supaya kegiatan pekerjaannya berjalan tertib dan efisien, tapi juga ada ruang bagi karyawan untuk tetap berinovasi. Misalnya, karyawan bisa diberikan kebebasan dalam memilih cara kerja mereka selama hasilnya sesuai dengan target yang ditentukan. Atau organisasi bisa membuka program khusus yang mendorong ide-ide baru dari karyawan. Nah, dengan keseimbangan ini, karyawan tetap punya panduan kerja yang jelas, tapi juga merasa diberi kepercayaan gitu untuk berkreasi. Hasilnya, organisasi bisa tetap berjalan dengan rapi gitu dalam operasionalnya, namun juga tetap bisa berkembang karena terbuka terhadap perubahan dan ide-ide yang baru dari karyawan. Apakah terjawab, Bunga? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Rania. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rifki. Pertanyaannya, kenapa dalam banyak kasus pelatihan prosedur itu bersifat cuma satu arah? Apakah ada ruang bagi karyawan untuk mengkritik prosedur yang mereka jalani? Jika ada karyawan yang terbukti lebih produktif dengan metode kerjanya sendiri dibanding prosedur yang sudah ditetapkan, apakah karyawan itu harus tetap mengikuti prosedur standar yang ada? Mungkin jawabannya pelatihan prosedur bersifat satu arah karena kebutuhan standarisasi, efisiensi penyampaian materi, dan kepatuhan kepada regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, seharusnya ada ruang bagi karyawan untuk memberikan kritik terhadap prosedur yang mereka jalani. Perusahaan yang baik biasanya menyediakan mekanisme formal seperti sesi umpan balik, kotak saran, atau pertemuan yang dimana karyawan dapat menyampaikan pendapat mereka tentang proses kerja. Ketika seorang karyawan terbukti lebih produktif dengan metode kerjanya sendiri dibandingkan prosedur standar, situasi ini memerlukan banyak pertimbangan. Sebaiknya manajemen dapat mengevaluasi metode alternatif tersebut secara objektif, dan jika memang terbukti lebih efektif, dapat mempertimbangkan untuk mengambilnya ke dalam prosedur standar setelah pengujian yang memadai. Tetapi, yang namanya prosedur kerja, setiap karyawan tetap harus mengikuti prosedur kerja yang ada sesuai dengan SOP perusahaan. Apakah sudah terjawab, Rifki? Oke, setuju. Thank you. Teman-teman tiga. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Sylvia yang dimana tadi pertanyaan adalah kan di slide manfaat itu disebutkan bahwa prosedur kerja itu bisa mengurangi suatu kesalahan dan meningkatkan kepatuhannya. Tapi kalau prosedurnya sendiri justru itu terlalu kaku atau nggak relevan sama kondisi lapangan, bukannya malah bikin orang jadi nyari jalan pintas dan justru makin sering melanggar. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Izin jawab, menurut pendapat kami, sebenarnya yang sudah dijelaskan sama yang sudah diajukan pertanyaan ke Sylvie itu benar banget. Kalau kita terjun lapangan secara langsung, itu kita bakal pasti menemukan bahwa suatu prosedur kerja yang terlalu kaku ataupun tidak relevan dengan kondisi suatu lapangan itu sendiri itu dapat bisa menimbulkan masalah baru. Dah, alih-alih yang dimana perusahaan pengen membuat meningkatkan kepatuhan, tetapi
hal itu bisa jadi bumerang buat para karyawan yang dimana karyawan khusus maksudnya perusahaan yang dimana bisa membuat para pegawai itu merasa kayak terbebani atau bisa burn out ataupun frustasi karena apa ya prosedur tersebut tidak mencerminkan suatu realitas kerja mereka sehari-hari di perusahaan tersebut. Nah, akibatnya mereka itu mungkin akan mencari jalan pintas agar pekerjaan tetap selesai tepat waktu meskipun itu bisa berarti dapat apa ya melanggar dari prosedur yang ada gitu. Nah, dari hal ini bisa terjadi jika apa ya suatu prosedur itu disusun secara top and down tanpa melibatkan adanya pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam suatu proses kerja ataupun jika prosedur tersebut tidak pernah dievaluasi kembali ataupun diperbaharui kembali berdasarkan sesuai dengan perkembangan ataupun situasi dan teknologi yang ada saat ini. Nah, maka dari itu kunci utama dari suatu apa ya penyusunan prosedur kerja itu bukan hanya cuman ya bikin dari atas pimpinan yang bikin itu harus diperlunya namanya dikomunikasikan kembali ke bawahannya dan lain-lainnya terus kemudian diterapkan dan dievaluasi secara berkala. Nah, dengan dari itu prosedur yang telah fleksibel dan apa yang partisipatif dan berbasis pada kondisi nyata ini pun justru akan lebih mudah diterima dan dijalankan untuk para karyawannya sehingga akan bermanfaat seperti mengurangi kesalahan dan juga meningkatkan kepatuhan tetap bisa tercapai. Mungkin itu jawaban dari kami. Apakah mudah dimengerti, Silvi? Udah dimengerti dan terjawab, Dea. Terima kasih. Terima kasih kembali, Silvi. Oke. Ini untuk selanjutnya kembalikan ke Bu Hida. Oke, saya ingin menyimpulkan dan menambahkan sedikit ya terkait dengan prosedur kerja yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Terima kasih banyak kelompok 3 atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Eh, jadi teman-teman, ketika kita membahas nih terkait dengan prosedur kerja, memang secara teori, bentar ya, saya mau batuk, bentar-bentar. Jadi, memang secara teori prosedur kerja itu memang dirancang untuk meningkatkan efektivitas, efisien, nantinya profit atau perusahaan atau organisasi itu bisa mencapai profit yang banyak dengan misal modal atau sumber daya yang sedikit. Tapi perlu teman-teman ketahui, benar yang kelompok 3 tadi paparkan, ketika kita mm, apa masuk atau terjun langsung ke lapangan itu banyak sekali tantangan-tantangan atau prosedur kerja yang tidak sesuai bahkan melenceng seperti itu. Balik lagi teman-teman, ketika kita berada di sebuah organisasi, kita kan ada seorang pemimpin ya. Kadang-kadang kita itu mendapati pemimpin-pemimpin yang ibarat kata masih zaman dulu, masih kaku, egonya masih tinggi, dan lain sebagainya. Jadi ada pemimpin yang pengennya saklek, prosedurnya harus gini, gini, gini. Sehingga misalnya nih, tadi yang ditanyakan Rifki, eh, kenapa banyak kasus apa namanya terkesan satu arah ya itu karena budaya organisasi yang ada di perusahaan itu tuh masih maaf dibilang kolot gitu mereka cenderung tidak mau menerima masukan atau saran dari orang lain gitu seperti contoh dulu papa saya itu bekerja di instansi pemerintah ya di rumah sakit pemerintahan. Eh, Papa saya waktu itu mencoba untuk memberikan masukan terkait prosedur kerja yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan seperti itu. Tapi pada kenyataannya setelah papa saya itu menyuarakan aspirasinya, beberapa hari kemudian papa saya itu dicopot dari jabatannya dan dipindah ke divisi satpam. Padahal papa saya waktu itu profesinya adalah perawat gitu. Jadi balik lagi teman-teman itu adalah apa ya budaya organisasi yang buruk. Terkadang pemimpin itu nggak mau digurui, nggak mau diajari atau diberikan masukan. Nah, pesan saya nih buat teman-teman, ini kan sudah apa ya perubahan zaman yang sangat pesat gitu ya. Ketika nanti mendaftar kerja, coba dicari dulu nih histori perusahaannya seperti apa.
kemarin saya tuh juga mendapat insight ya dari teman-teman kalian di kelas sebelah gitu. Jadi ada perusahaan tuh yang gini, kan motonya tuh perubahan, perkembangan. Kalian harus bisa beradaptasi dengan perkembangan. Sehingga misal nih, Alia basicnya akuntansi misalnya, tapi Alia juga harus bisa ngerjain akuntansi, informatika, dan lain sebagainya dengan dalih. Kan kamu harus berkembang, kamu harus beradaptasi dengan eh, apa namanya perputaran kecepatan teknologi yang begitu canggih untuk saat ini. Nah, kalau kayak gitu case-nya sebenarnya itu tuh bukan malah menguntungkan si karyawan, tapi malah membuat karyawan semakin bebannya banyak, akhirnya produktivitasnya turun. Oleh karena itu, ketika kalian nanti daftar kerja, benar-benar dilihat apakah perusahaan ini tuh masih barat kata masih menggunakan prinsip-prinsip lama, prinsip-prinsip jadul, kayak gitu. SOP atau prosedur kerja itu tetap penting, tapi fleksibilitas atau aspirasi karyawan untuk didengar itu juga sangat penting. Jadi harapannya eh, SOP tetap jalan, fleksibilitas tetap jalan, asalkan tetap sesuai dengan boundaries atau ketetapan yang berlaku seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan buat kelompok 3, dan terima kasih banyak. Oh ya, saya ingin menambahkan nih sebentar terkait pertanyaan Silviani. Apa namanya? Gimana ya, Bu? Kalau ada prosedur, kalau semakin kaku itu kan sebenarnya apa namanya? Karyawan kan akan semakin membantah ya gitu. Mem- Pada kenyataannya, ketika kita berada di dalam suatu kondisi yang kaku, yang nggak enak, pasti kan kita berontak ya teman-teman. Sebenarnya kalau organisasinya sadar dan sebenarnya dia tuh peka gitu ya, itu kan sebenarnya berdampak pada penurunan produktivitas dari karyawannya ya kayak gitu. Harusnya HRD atau pemimpin atau bos yang ada di sebuah organisasi itu menyadari atau memahami tentang kita ini nggak bisa loh menerapkan sebuah SOP atau prosedur yang sangat kaku hanya untuk menuruti ego-ego dari para pemimpin kayak gitu. Oleh karena itu, balik lagi penting untuk memilih organisasi-organisasi atau perusahaan yang mementingkan atau memikirkan tuh aspirasi atau fleksibilitas dalam pekerjaan seperti itu. Oke, terima kasih banyak kelompok 3 dan ketiga teman-teman yang sudah bertanya. Saya lanjutkan ke kelompok 4. Apakah udah siap? Sudah siap, Ibu. Terima kasih Oke, atas silakan. kesempatannya. Kelompok 4 izin mengambil alih kembali. Di sini kelompok 4, pertanyaan pertama itu yang ingin dijawab adalah punyanya Rio. Saya izin menjawab pertanyaannya Rio. Pertanyaannya itu, jika suatu organisasi gagal dalam menyempurnakan metode kerja, apakah kegagalan tersebut disebabkan karena teknisnya, metode yang kurang tepat atau infrastrukturnya yang belum memadai, atau karena faktor SBM-nya? Seperti itu ya, Rio. Jadi jawaban kami atau diskusi kami, kegagalan organisasi dalam menyempurnakan metode kerja biasanya disebabkan oleh kombinasi keduanya. Namun faktor SDM cenderung lebih dominan dalam kebanyakan kasus. Contohnya seperti ketika teman-teman punya mobil balap canggih nih. Analogikakan analogikan mobil ini adalah infrastruktur yang memadai, tapi jika teman-teman sebagai SDM-nya belum terampil atau tidak mau belajar mengemudi, maka mobil itu tidak akan dikemudikan selayaknya mobil balap. Jadi kesimpulannya, kegagalan menyempurnakan metode kerja bisa terjadi karena faktor teknis maupun SDM. Oleh karena itu, perlunya memperhatikan yang pertama ada aspek teknis, mempersiapkan infrastruktur dan metode yang tepat. Kemudian kita juga perlu memperhatikan aspek SDM-nya, mengelola perubahan secara proaktif, termasuk komunikasi, pelatihan, dan membangun budaya adaptif. Mungkin itu jawaban dari kami. Apakah Rio ingin menambahkan atau ingin menyanggah? Sudah cukup terjawab dari sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Rio. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari awal ya. Jadi pertanyaannya apakah para pekerja atau karyawan dilibatkan dalam proses penyempurnaan metode kerja? Jadi jawabannya para pekerja itu pasti
punya peran penting dalam penyempurnaan metode kerja karena mereka yang langsung ngerasain proses kerjanya. Mereka juga bisa kasih masukan tentang mana yang perlu diperbaiki atau bikin kerja jadi lebih efisien. Misalnya dalam metode 5S, pekerja itu bisa bantu memilah barang yang nggak penting. Jadi merapikan tempat kerja dan menjaga kebersihan. Metode lain juga seperti MMC atau MOST juga pastinya ngelibatin pekerja buat ngasih info soal waktu atau interaksi antara mesin dan manusia. Jadi para pekerja itu ikut andil dalam membuat proses pekerja jadi membuat proses kerja jadi lebih lancar, hemat waktu, dan juga pastinya lebih produktif. Jadi keterlibatan pekerja dalam proses ini juga pasti krusial untuk mencapai efisien yang lebih baik. Untuk jawabannya apakah terjawab, Alia? Sudah terjawab, terima kasih. Terima kasih juga. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir tadi pertanyaan dari Dinda. Pertanyaannya tuh dalam praktek metode kerja, sejauh mana penyempurnaan metode kerja benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasinya dan bukan hanya mengikuti tren efisiensi semata. Nah, jadi sebenarnya dalam praktiknya itu, penyempurnaan metode kerja itu nggak selalu benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari organisasinya. Jadi banyak organisasi justru mengikuti tren efisiensi yang memang sedang populer tanpa melihat nih dan mempertimbangkan apakah metode tersebut cocok dengan kondisi mereka, khususnya dengan kondisi internal mereka. Nah, hal ini juga bisa membuat perbaikan terlihat efektif nih di awal, tetapi kurang berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sebenarnya penyempurnaan yang benar-benar tepat itu harus didasarkan pada analisis kebutuhan, melibatkan karyawan, dan juga menyesuaikan metode dengan karakteristik organisasi agar hasilnya relevan dan juga akan berkelanjutan. Apakah jawabannya terjawab, Dinda? Terjawab, Alia. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Oke, karena semua pertanyaan sudah terjawab oleh kami, cukup sekian presentasi dari kami. Saya mewakili kelompok 4 dan mewakili kelompok 3. Berterima kasih banyak sudah menyimak dengan baik. Semoga materi yang kami sampaikan mudah dimengerti dan dapat dipelajari lebih lanjut oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Wida. Oke, terima kasih banyak kelompok 4 terkait pemaparan materi dari metode kerja. Mungkin hampir mirip-mirip ya antara prosedur kerja, metode kerja, itu manfaatnya apa, tujuannya apa. Balik lagi untuk menciptakan sebuah kinerja di dalam organisasi itu untuk apa ya, mendapatkan hasil yang memuaskan. Balik lagi sama seperti yang saya bilang, metode kerja disusun untuk agar kinerjanya baik, tapi dalam pelaksanaannya pasti akan tetap mendapatkan atau apa ya, ada hal-hal yang menghambat gimana caranya metode kerja itu tidak bisa berjalan dengan maksimal dan dengan baik seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Alia, apakah karyawan tetap dilibatkan di dalam pelaksanaan metode kerja? Perusahaan yang baik, perusahaan organisasi yang ingin terus berkembang harus dan apa ya, wajib untuk mendengarkan karyawannya, untuk apa ya, menerima keluh kesah dari karyawannya, karena balik lagi karyawan yang memang bersentuhan langsung, Pak, karyawan yang terjun langsung di lapangan dalam melaksanakan metode kerja tersebut seperti itu. Nah, kalau pertanyaan Rio tadi, kenapa ya organisasi itu sering gagal gitu dalam melakukan metode kerja gitu? Balik lagi, itu terkait dengan budaya organisasi, pemimpin yang sedang memimpin, bosnya tuh seperti apa. Saya tadi kan di kelompok 4 contohnya tentang Bank Mandiri ya. Kalau saya lihat, eh, Bank Mandiri kan sektor swasta ya. Jadi ketika dia mengalami atau mendapati sebuah, oh adanya penurunan kinerja nih di perusahaan kami gitu. Dia itu biasanya sektor swasta itu langsung apa ya, berusaha melakukan perubahan, melakukan restrukturisasi
apa ya yang seharusnya kita perbaiki. Misal nih, zaman dulu kan belum ada mobile banking, belum ada Livin kayak gitu di Bank Mandiri. Untuk saat ini, Bank Mandiri sudah menerapkan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk eh, memperlancar kinerjanya mereka. Kita ketahui bahwa Bank Mandiri juga merupakan bank yang memiliki pengguna terbanyak di antara bank-bank yang lainnya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk mereka itu mau apa ya, terus memperbaiki metode-metode kerja yang ada. Nah, beda lagi nih. Di sini saya bukan menjelek-jelekan antara sektor swasta sama sektor pemerintah ya. Tapi kalian atau teman-teman juga pasti tahu ya bahwa kadang tuh beda banget lah pelayanan atau metode kerja yang pemerintah berikan sama swasta gitu. Jadi tuh kemarin saya tuh cek kandungan di waktu pulang kampung di rumah sakit di rumah sakit pemerintah tempat papa saya bekerja. Jadi saya tuh ngamatin ya di sana tuh metode kerjanya tuh lama banget, masih tulis tangan, masih semua itu by manual gitu. Padahal kalau kita bandingkan sama rumah sakit swasta yang ada di Jabodetabek, itu kan serba canggih ya. Kita daftar aja langsung masukin nomor rekam medik, langsung masukin misal scan KTP dan lain sebagainya. Sedangkan di rumah sakit yang di pemerintah tuh kayak masih manual, masih membutuhkan waktu yang lama. Terus saya tanya dong ke papa saya, kenapa sih kayak gitu gitu? Kenapa nggak diupdate ke mana tuh ke digital gitu? Kan biar biar nyamain sama rumah sakit swasta yang lainnya gitu. Terus kata papa saya apa? Ya gimana orang kayak gitu aja pasiennya banyak, jadi nggak ngapain gitu update-update ke teknologi yang lebih maju kayak gitu. Nah, jadi balik lagi kenapa metode kerja itu terkesan gagal? Kadang kita itu berada di sistem yang tidak mendukung adanya perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik. Seperti itu teman-teman. Terus tadi apa tuh pernyataannya siapa tadi Veriska yang bilang SDM itu bagian yang paling penting, paling krusial dalam metode kerja. Betul banget, SDM itu memiliki peran yang paling penting, tapi pada kenyataannya apa teman-teman? Kita atau para pejabat atau para kadang-kadang posisi tertentu itu tidak diduduki oleh SDM-SDM yang memiliki kapasitas yang baik, tapi hanya diberikan karena misal kekeluargaan atau misal anaknya ini, kayak gitu. Paham kan ya maksud saya gitu. Jadi itu memang PR buat kita semua, tantangan kita ke depan bahwa kita dihadapkan pada suatu fenomena yang memang budaya organisasi yang sudah melekat dan banyak menguntungkan para bos-bos dan atasan di sana itu sulit untuk diperbaiki seperti itu teman-teman. Mungkin itu pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam pemaparan saya sambil batuk-batuk karena saya lagi sakit. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman sudah mau mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Kita ketemu. Oh, kenapa Feriska? Maaf Ibu, saya ingin bertanya di luar materi. Untuk nanti hari Rabu, mau dilaksanain secara offline atau online, Bu? Offline ya? Oke. Oke. Terima Nanti kasih, Bu. presentasi 2 kelompok ya berarti ya, hari Rabu. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan. Terima kasih banyak teman-teman. Saya tutup perkuliahan pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih buat pemateri kelompok 3 dan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.